Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Perencanaan Pajak. Hari ini kita masuk pertemuan yang ketiga. Ya. Silakan teman-teman untuk membuka e-learning yang telah saya share melalui forum pada topik kita, topik yang ketiga ya, mata kuliah Perencanaan Pajak. Nah, di sini kita akan membahas seperti apakah konsep dasar perpajakan di Indonesia menurut para cendekiawan. Ya, teman-teman bisa lihat di sana melalui layar handphone atau layar laptop teman-teman sekalian. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Adriani, ya, di mana beliau yang merupakan pakar pajak dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Dianasari tahun 2013 menyatakan bahwa pajak itu adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan. Ya, jadi iuran ini sifatnya dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Ya, bila kita lihat di sini ya, kalau teman-teman bisa melihat bahwa sifat dari pajak itu memaksa. Ya, kenapa sih sampai ada ide gagasan yang mengharuskan kita bayar sejumlah uang tertentu kepada negara? Dasarnya tuh apa? Sampai kita melakukan hal tersebut ya. Karena dulu pada saat zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, masyarakat sudah terbiasa memberikan upeti kepada raja. Ya, akhirnya kebiasaan daripada upeti yang dibawa beratus-ratus tahun lamanya dan akhirnya dibawa sampai kepada zaman modern saat ini. Ya, sehingga pemerintah menghendaki adanya pembayaran atau penyetoran dari negara dalam bentuk iuran yang sifatnya memaksa, namun tidak mendapatkan prestasi kembali atau tidak adanya kontraprestasi secara langsung. Ya, artinya misalnya teman-teman bayar pajak sekarang, tapi teman-teman tentunya tidak akan mendapatkan balasannya atau ganjarannya setelah itu ya. Kita bayar pajak sekarang, tapi kita akan mendapatkan feedbacknya di masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya ketika teman-teman sudah bayar pajak PPh pasal 21, pajak pertambahan nilai, lalu teman-teman baru mendapatkan kontraprestasinya setahun atau 2 tahun ke depan dalam bentuk apa? Dalam bentuk penerangan umum di jalan raya, taman-taman di kota, jalanan aspal, ya, pembangunan rumah sakit umum, pembangunan universitas negeri, dan lain sebagainya yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang notabene telah disiapkan oleh pemerintah. Ya, jadi sebenarnya fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah itu duitnya berasal dari siapa? Ya berasal dari masyarakat. Ya, masyarakat ini duitnya masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut Prof. Rohmat Sumitro dalam buku Mardiasmo ya, beliau menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Ya, sifatnya dia dapat dipaksakan sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Adriani dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran. Ya, itu menurut pendapat daripada Prof. Rohmat Sumitro. Nah, pendapat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2007 bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.
dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Nah, adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam buku perpajakan, teori dan kasus Citi resmi tahun 2014, ya, ciri-ciri yang melekat daripada definisi pajak. Pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Ya, jadi konsepnya adalah bahwa untuk pengaturan atau peraturan berkaitan dengan pajak ini memiliki kekuatan hukum tertentu karena ada undang-undang. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual atau pemerintah. Ya, kita tidak bisa menunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Tadi saya sampaikan, kalau kita bayar pajak sekarang, kita nggak langsung dapat timbal baliknya atau balasannya langsung, secara langsung. Tetapi kita akan rasakan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya baru di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, jadinya ini pajak tersebut akan dipungut oleh pemerintah pusat yang ada di ibu kota negara. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga. Pak, emang kalau pemerintah daerah pungut pajak apa, Pak? Ya, pemungutan pajak yang dilakukan misalnya adalah pajak atas bumi dan bangunan, pajak atas reklame atau iklan, pajak atas bioskop, kemudian retribusi parkir ya. Itu adalah jenis-jenis pajak yang memang dipungut oleh pemerintahan daerah. Kemudian ada pajak untuk bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kemudian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Ya, jadi nantinya ketika pajak ini dikeluarkan untuk belanja pemerintah, misalnya membeli kendaraan bagi urusan atau instansi pemerintahan atau dinas pendidikan. Lalu apabila ada pemasukannya dan masih terdapat surplus, maka akan digunakan bagi public investment. Seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, adanya pembuatan taman-taman kota, penerangan jalan juga, pembuatan penerangan di jalan raya, pembuatan jalan tol, jembatan layang, dan lain sebagainya ya. Apabila memang kondisinya masih surplus. Nah, kemudian fungsi pajak ya. Fungsi pajak menurut Diana Sari, teman-teman bisa lihat di sana terbagi atas dua ya. Pertama adalah fungsi penerimaan atau budgeter, yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara. Ya, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Ya, jadi fungsi penerimaan budgeter ini untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan dalam rangka membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Nah, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Apa pengeluaran negara apa aja, Pak? Ya, dalam rangka untuk menyediakan misalnya dana pendidikan bagi SD Invest atau pembangunan sekolah-sekolah negeri misalnya. Kemudian pembangunan tempat-tempat ibadah, pembangunan rumah sakit umum. Ya, fasilitas-fasilitas yang nanti pada akhirnya pun akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang hakiki. Ya, seperti itu ya. Tentunya akan digunakan untuk pembiayaan hal-hal tersebut.
Nah, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak, ya. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti ya ada belanja pegawai, kemudian belanja barang, belanja barang, kemudian pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Dan tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Dan ini terus diharapkan dari sektor pajak. Ya, tentunya diharapkan dari sektor pajak. Jadi, Pak, emang nggak bisa Pak dari sektor yang lain? Kenapa harus pajak? Karena kebetulan dari sektor pajak itu kita bisa dari segi ya, dari segala sektor kehidupan di Indonesia pun bisa dikenakan pajak. Makanya pemerintah menganggap penting untuk menyerap dana dari pajak. Ya, kalau saya bilang ada pajak penghasilan atas impor PPh pasal 22, pajak penghasilan 21 atas gaji yang diberikan kepada karyawan. Ada pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa kena pajak. Kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2 dari setiap kegiatan-kegiatan transaksi saham, penjualan obligasi atas bunga deposito, sewa tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi ya. Nah, ini tentunya akan memberikan tambahan bagi pemasukan negara ya, yang akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain-lain tadi. Ya, seperti itu. Ya, makanya kenapa pemerintah itu sampai membuat beberapa program-program ya dengan gebrakan-gebrakan baru seperti sunset policy ataupun tax amnesty ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, fungsi pajak mengatur atau reguleran ya, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan. Nah, umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, misalnya mengadakan perubahan tarif, kemudian memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, ya. Pak, emang ada apa yang dikecualikan? Ada ya, misalnya pengecualian atas pengenaan pajak kepada kantor perwakilan, duta besar, atau lembaga swadaya masyarakat. Ya, lalu pengecualiannya bisa diberikan pada saat wajib pajak menyelenggarakan surat keterangan bebas PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan seterusnya. Ya. Kemudian keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu. Nah, pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan juga negatif. Ya, pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Oleh karena itu, didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak atau tax insentif yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Nah, sementara itu pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksud untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakatnya, ya, yang memberatkan, yang menjuruskan kehidupan masyarakatnya ke arah tujuan tertentu, ya. Jadi harus ada pencegahan karena namanya juga fungsinya mengatur. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Ya, seperti itu. Jadi, fungsi pajak itu ada fungsi penerimaan dan juga fungsi mengatur. Lalu fungsi stabilitas ya. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Sebenarnya
inflasi itu setiap tahun akan mengalami peningkatan, ya. Nah, karena inflasi itu akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, nah kita tetap harus membuatkan kebijakan atau regulasi yang bisa menjaga stabilitas harga seperti itu. Ya, hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, lalu pemungutan pajak, kemudian penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, adanya fungsi redistribusi pendapatan. Ya, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Ya, termasuk juga untuk membiayai pembangunan yang nantinya dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Lalu yang berikut adalah fungsi demokrasi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Nah, fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Ya, seperti itu. Lalu ada pengelompokan pajak ya menurut Mardiasmo 2011, yaitu menurut golongannya pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Ya, tadi saya sudah sampaikan, contohnya PPh pasal 21, gaji yang diberikan kepada karyawan, gaji yang diberikan kepada karyawan akan dipotong PPh pasal 21. Ya, itu jadi nggak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang kedua, menurut sifatnya, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Ya, jadi, siapa sih subjeknya? Apakah subjek pajak dalam negeri? Apakah subjek pajak luar negeri? Ya, dan kita pun mengambil contohnya menggunakan pajak penghasilan. Ya, untuk PPh pasal 21 bagi subjek pajak dalam negeri. Kalau PPh pasal 26 untuk subjek pajak luar negeri. Yang berikut menurut sifatnya adalah pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Ya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ya. Jadi kita skip nih keadaan dari WP-nya, melainkan kita berpangkal pada objeknya. Objeknya apa nih? Oh, ternyata barang kena pajak atau jasa kena pajak, berarti dikenakan pajak pertambahan nilai. Oh, ini adalah kendaraan mewah atau ini adalah minuman keras. Nah, ini berarti masuk pajak penjualan atas barang. Kemudian yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya, terbagi atas dua, yaitu pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ya, pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea meterai. Untuk pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Ya, tadi saya sudah kasih contoh beberapa pajak daerah, misalnya pajak reklame atau pajak iklan, retribusi parkir, pajak atas tontonan atau pajak bioskop, ya. Lalu ada pajak bumi dan bangunan. Sehingga nanti yang akan menerima dana tersebut itu dari kantong-kantong masyarakat di daerah, khususnya di lingkup provinsi, baru nanti atas pajak-pajak tersebut akan diberikan kepada pemerintah pusat. Ya, biasanya kalau pajak untuk pajak yang ada di daerah ini 80% menjadi milik pemerintah daerah
20% itu milik pemerintahan pusat. Ya, jadi pusat itu walaupun secara nyata dia nggak terima atas pajak daerah, tapi tetap dapat bagian. Ya, tetap mendapatkan bagian. Kita lanjutkan sistem pemungutan pajak. Ya, di sini kenapa saya menjelaskan dasar-dasar daripada perpajakan sendiri ya. Karena kita kan sebenarnya mata kuliahnya perencanaan pajak. Sebenarnya untuk penjelasan ini sudah harus disosialisasikan di mata kuliah perpajakan. Ya, itu karena untuk mata kuliah perpajakan membahas tentang dasar-dasar pajak maupun ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, sehingga di perencanaan pajaknya akan jauh lebih detail. Ya. Cuma karena saya berusaha supaya apa? Supaya menghindari adanya teman-teman yang lupa dengan materi tersebut. Ya, kalau sampai lupa, berarti saya refresh dengan pembahasan yang kita lakukan pada pertemuan ketiga. Ya, jelas ya? Cukup jelas ya dengan penjelasan ini. Nah, di dalam sistem pemungutan pajak, menurut Mardiasmo, itu terbagi atas 3 ya. Yang pertama adalah Official Assessment System, yang kedua adalah Self-Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding System. Nah, untuk Official Assessment System ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Ya, jadi fiskus atau pemerintahlah yang berhak untuk melakukan pemotongan pajak. Ya, fiskus yang boleh. Lalu yang berikut adalah wajib pajak bersifat pasif. Jadi kita tuh tinggal nunggu aja, tiba-tiba sudah dapat besarnya pajak yang harus dibayarkan. Kemudian utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Pak, contohnya kayak apa Pak kalau official assessment system? Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan ya. Pajak bumi dan bangunan dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan besarnya bangunan atau luasnya lahan di atas bangunan tersebut ya. Jadi yang menentukan pajak adalah pemerintah. Pemerintahlah yang melakukan perhitungan besarnya pajak terhadap WP tersebut. Kemudian pajak atas reklame atau pajak iklan ini pun pemerintah yang akan memotong. Pajak atas bioskop atau tontonan bioskop ini pun yang menentukan adalah pemerintah karena masuk dalam kategori official assessment system. Ya, jelas ya. Itu sistem pemungutan pajak yang pertama, lalu yang kedua adalah self assessment system. Ya, dalam self assessment system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ya, ini lebih simpel karena kita sendiri yang berhak menentukan besarnya utang pajak. Ciri-cirinya apa, Pak? Ciri-ciri daripada self-assessment system, pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Ya, kewenangan untuk menentukan besar pajak terutang ini ada pada wajib pajak sendiri. Lalu yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dan yang ketiga, fiskus itu tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Jadi kalau teman-teman lihat, contoh daripada self-assessment system adalah SPT tahunan orang pribadi atau SPT tahunan badan ya. Jadi kalau kita mau melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi, kita sendiri yang ngitung, kita sendiri yang setor ke kas negara, dan kita sendiri yang akan melakukan pelaporan pajak. Ya, cukup jelas ya. Jadi tentunya fiskus itu tidak ikut campur dan hanya melakukan pengawasan terhadap penghitungan SPT tahunan orang pribadi. Ya, kalau tadi saya bilang untuk penghasilan yang diperoleh oleh seorang karyawan, itu dipotong PPh pasal 21, yang memotong adalah perusahaan.
Nanti perusahaan akan menerbitkan bukti potong PPh, bukti potongnya PPh pasal 21, nomor formulirnya adalah 1721A1. Nah, formulir itu akan dilampirkan ke dalam SPT tahunan orang pribadi dan tinggal dilaporkan oleh orang pribadi. Kalau ternyata orang pribadi tersebut memiliki, misalnya dia masih memiliki harta atau kewajiban dalam tahun takwim tersebut, nah itu silakan dilaporkan atau dibunyikan di besarnya harta dan juga besarnya kewajiban. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, yaitu withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus, dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ya, ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Contohnya apa, Pak? Misalnya, pada saat melakukan kegiatan belanja jasa. Misalnya kita PTA melakukan jasa pengolahan limbah industri atas limbahnya PTB. Ya, setelah selesai melakukan jasa pengolahan limbah industri yang dilakukan oleh A, si B akan bayar ke A. Nah, si B itu yang harus memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Nah, si B itulah sebagai pihak ketiga ya. Karena wajib pajaknya adalah sebagai pihak pertama, pihak keduanya adalah negara. Sedangkan pihak ketiganya adalah si B selaku pihak yang memberikan pekerjaan kepada A. Cukup jelas ya teman-teman ya. Semoga memberikan penjelasan bagi teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan pada slide kita berikutnya. Itu adalah nomor pokok wajib pajak ya. Pengertian dari NPWP menurut Mardiasmo tahun 2011, nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Ya, nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Saya, Anda tentu memiliki nomor pokok wajib pajak. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan lalu mendapatkan penghasilan di atas PTKP atau di atas penghasilan tidak kena pajak, itu pasti harus punya NPWP. Atau ketika teman-teman buka rekening, tentu diminta NPWP. Atau ketika teman-teman mau beli kendaraan, atau mau beli tanah, atau mau beli rumah, pasti diminta NPWP. Atau ketika kita ingin berhubungan dengan misalnya dengan pejabat pembuat akta tanah, pasti kita akan diminta NPWP dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, hendaknya kita udah prepare ya, bikin aja dulu NPWP. Ya, sejauh kita sudah punya NPWP, sebenarnya ada kemudahan-kemudahan yang akan kita peroleh. Salah satunya bisa mendapatkan pemotongan pajak dengan tarif normal. Atau kita bisa mengkreditkan pajak-pajak yang memang berlaku di Indonesia sejauh sifatnya tidak final. Seperti itu. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, menurut Sumarsan tahun 2012, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana administrasi perpajakan. Ya, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ya, jadi itu sebenarnya dia sebagai alat atau sarana dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Kemudian, yang berikut adalah fungsi NPWP. Fungsi NPWP apalagi nih, Pak? Ya, fungsi daripada NPWP adalah dalam buku perpajakan Indonesia Sumarsan, fungsi dari NPWP antara lain sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP,
Lalu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. Apabila kita udah punya NPWP, membuat Direktorat Jenderal Pajak mudah untuk memantau apa yang dilakukan oleh netizen atau masyarakat yang notabene sudah menjadi wajib pajak. Ya. Oh, jadi yang terdaftar sekian. Ternyata yang sudah melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi sekian. Lalu sisanya kemana? Oh, ternyata sisanya adalah melaporkan SPT tahunan badan. Oke, silakan. Tinggal dimasukkan di sana. Jadi ada penjelasannya ya. Seperti itu. Kemudian, pendaftaran NPWP. Sekarang kita kalau mau daftar NPWP bisa secara online ya, teman-teman ya. Nggak perlu lagi datang ke kantor pajak, tapi cukup membuka website pajak.go.id, baru nanti kita akan menerima NPWP-nya. Ya, pada saat kita mendaftar pertama kali akan mendapatkan surat keterangan terdaftar. Ya, sekarang teknologi semakin canggih, bahkan pembaharuan, updating terhadap permasalahan-permasalahan pajak sudah dilakukan secara online menggunakan teknologi yang canggih. Mau bayar atau mau lapor pajak pun bisa melakukan atau menggunakan online ya teman-teman. Jadi adanya kemudahan bagi kita semua. Kemudian yang berikut, untuk kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya karena itu berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Nah, jangka waktu pendaftaran NPWP ini adalah yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Ya, jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, kalau wira swasta atau WP badan ini, dia wajib melaporkan SPT 1770 bagi wira swastawan atau pengusaha. Nah, kalau dari sisi perusahaannya, dia wajib melakukan pelaporan SPT tahunan badan. Ya, SPT tahunan badan atau melaporkan sesuai dengan PP 46. Ya, PP 46 ini berkaitan dengan UMKM. Ya, karena dia mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Sanksi NPWP menurut Mardiasmo, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan hak, ya hak menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga merugikan pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Lalu untuk penghapusan NPWP dapat dihapuskan, tetapi dengan penghapusan NPWP ini tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Ya, jadi boleh nggak sih kita menghapus PNPP? Boleh ya, asalkan misalnya kita udah nggak lagi tinggal di Indonesia ya, silakan kita hapus. Ya, tinggal melakukan penghapusan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Pengertian penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan NPWP, ya, tindakan penghapusan NPWP dari tata usaha kantor pelayanan pajak, beberapa kondisi yang memungkinkan terhapus dan tercabutnya NPWP itu pada saat kapan sih? Ya, kita kan perlu mengetahuinya.
Nah, di sini yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Kemudian wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil. Kemudian, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Untuk wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Ya, kalau udah dibubarkan, ya mendingan langsung dihapuskan ya. Ngapain berlama-lama lagi? Kalau enggak, ntar kita disuruh bayar pajak ya. Langsung aja kita hapuskan pada saat WP badan tersebut dibubarkan. Kemudian bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT. Kemudian wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Nah, penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi. Kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan surat pemberitahuan. Ya, surat pemberitahuan, pengertian daripada surat pemberitahuan, menurut pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ya teman-teman bisa saksikan di sana ya, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, atau yang biasa disingkat dengan KUP. Nah, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak. Nah, objek pajak dan atau bukan objek pajak. Dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, fungsi SPT, ya fungsi SPT menurut Mardiasmo tahun 2011, ya, yaitu bahwa bagi wajib pajak, penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri, dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ya, selanjutnya, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Ya, jadi walaupun bukan objek pajak harus dilaporin juga Pak, betul ya. Misalnya teman-teman punya deposito, lalu dari deposito itu dikenakan pajak atas bunga deposito. Nah, tetap harus dilaporkan pajak atas bunga deposito walaupun sifatnya adalah final, misalnya seperti itu. Atau teman-teman mendapatkan sumbangan atau hibah, ya itu harus dilakukan pelaporan di dalam SPT orang pribadi atau badan apabila teman-teman memiliki perusahaan, ya, seperti itu. Lalu harta dan kewajiban, ya tadi saya sudah sampaikan juga kalau SPT ini juga menyampaikan tentang harta dan kewajiban kita ya. Harta dan kewajiban itu yang harus dibayarkan kepada yang harus dilaporkan kepada negara. Pak, kewajiban saya apa ya Pak? Oh ya Pak, saya misalnya ngangsur beli mobil atau saya ngangsur motor atau saya ikut arisan. Nah, itu juga bisa dimasukkan ya, berapa besarnya kewajiban yang dibayar. Kemudian pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana. Ya, bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai. Ya, jadi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pak, maksudnya kayak gimana? Ya, pengkreditan pajak masukan dan keluaran itu contohnya seperti ini. Misalnya PTA, dia dalam 1 bulan melakukan penjualan barang dan jasa kena pajak sebesar 20 juta rupiah. Berarti DPP-nya 20 juta atau dasar pengenaan pajak 20 juta, PPN-nya adalah dikali 10% ya, 2 juta rupiah. Untuk pajak masukan, di mana si PTA tersebut melakukan pembelian barang dan jasa kena pajak, ya, di mana dia mendapatkan e-faktur. Nah, di dalam e-faktur tersebut terdapat nilai DPP dan PPN-nya juga. Nah, PPN-nya itulah yang bisa dikreditkan dan sebagai komponen pajak masukan. Katakanlah dia dalam 1 bulan itu dia pajak masukannya adalah 30 juta. Berarti 30 juta dikali dengan 10% adalah 3 juta. Tadi pajak keluaran 2 juta, sedangkan pajak masukan adalah 3 juta. Berarti kondisinya adalah lebih bayar. Karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Sehingga terjadilah lebih bayar dan alhasil wajib pajak tidak diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak ke negara. Ya, seperti itu. Selanjutnya, berikutnya ya kita lihat setelah kita lihat tadi kan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Lalu ada pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, jadi misalnya nih ada transaksi yang dilakukan oleh PTA dengan salah satu bendaharawan pemerintah, katakanlah PT Pertamina, ya. Karena Pertamina selaku bendaharawan pemerintah, pada saat dia bertransaksi dengan PTA, pajaknya akan dibayarkan sendiri oleh Pertamina. Jadi dia nggak bayar ke PTA. Pajaknya akan dibayarkan sendiri oleh Pertamina ke negara. Ya, ini contohnya jadinya. Pelunasan pajak akan dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain ya. Pihak lainnya itu adalah BUMN tersebut yakni Pertamina. Kemudian, bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Ya, jadi melaporkan dan mempertanggungjawabkan berapakah yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Nah, untuk prosedur penyampaian SPT, teman-teman bisa lihat ya, di sini kita masih menggunakan pendapat dari ahli Mardiasmo tahun 2011 ya, dalam bukunya halaman 32. Prosedur penyampaian surat pemberitahuan antara lain wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan dan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Dirjen Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. Ya, yang menjadi perhatian adalah bahwa sekarang kita kalau mau lapor pajak atau bayar pajak kan secara online, ya nggak? Kita tinggal install aja aplikasinya, misalnya, Pak saya mau lapor SPT PPN, berarti teman-teman harus punya aplikasi e-tax invoice yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, teman-teman harus melakukan pelaporan menggunakan web e-faktur untuk melaporkan SPT PPN. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pelaporan SPT-SPT lain, tinggal kita download aplikasinya saja ya.
Kita tinggal download aplikasinya aja. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Setiap wajib pajak wajib mengisi Jadi wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan sudah. Kemudian setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Kenapa Pak harus kayak gitu ya? Karena nanti kita akan membayarkan dan melaporkan, dan jangan sampai kita salah hitung ya, atau salah persepsi menggunakan undang-undang yang salah. Jangan sampai hal ini terjadi. Jadi hendaknya kita periksa lagi ya, supaya pada saat melakukan pelaporan, itu hendaknya laporannya, angkanya itu benar. Seperti itu ya. Jadi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Dirjen Pajak, tempat WP terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian poin yang C ya, prosedur yang C itu wajib pajak telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan ya. Pembukuan maksudnya apa Pak? Pembukuan secara double entry, ya ada debit, ada kredit maksudnya ya dalam dua akun pengenaan dua akun dalam satu jurnal bukan single entry. Lalu ketika membuat pembukuan berarti kita wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Ya, jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya, penandatanganan surat pemberitahuan. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, kita masih lanjutkan yang sebelumnya tadi ya, menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Lalu penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ya, jadi memiliki kekuatan hukum yang sama. Nah, bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain untuk WP yang mengadakan pembukuan terdiri dari laporan keuangan, yang mana consist of neraca, lalu ada laporan laba rugi, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Lalu ada untuk SPT masa PPN, sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Lalu untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan, penghitungan jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ya, penghitungan jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ya, di sana teman-teman lihat ada pembetulan SPT ya dalam buku Dianasari terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Ya, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan. Misalnya kita udah terlanjur lapor. Begitu kita udah terlanjur lapor, kita bisa melakukan SPT pembetulan. Ya, jadi kita masih ada kesempatan nih untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Kalau yang SPT normal dikasih angka 0. Tapi kalau yang SPT pembetulan ditulis angka 1. Ya, seperti itu. Nanti pembetulan pertama berarti angkanya pembetulan 1, 2 pembetulan 2, 3 pembetulan 3, seterusnya ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SPT rugi atau SPT lebih bayar paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa.
sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Ya, karena kalau seandainya udah pemeriksaan ya sama aja bohong ya. Sebaiknya kita lakukan pembetulan sebelum sebelum apa? Sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh fiskus. Nah, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajaknya menjadi lebih besar. Kepadanya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ya. Ya Pak, tahu gitu saya nggak melakukan pembetulan, biar aja salah. Soalnya saya habis pembetulan malah kena sanksi. Ya, bukan gitu konsepnya ya. Jadi kita tetap mendingan kita bayarkan sekarang, kita laporkan yang benar. Karena kalau ternyata kita udah lupa dan kita abaikan, suatu saat akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Tiba-tiba keluar surat dari kantor pajak yang menyatakan bahwa kita udah kena sanksi, denda di atas denda, malah jauh lebih banyak lagi dendanya. Mendingan pas kita misalnya terlambat 3 bulan, ya udah mendingan kita bikin pembetulan langsung bayarkan sanksinya kan kalau sudah keluar surat tagihan pajak. Ya, jadi menunggu surat tagihan pajak untuk membayarkan besarnya sanksi denda ya yang bunga sebesar 2% per bulan tadi. Nah, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WP, terhadap ketidakbenaran perbuatan WP tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Ya, jadi walaupun sudah dilakukan pemeriksaan, lalu ada ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP. Nah, terhadap ketidakbenaran perbuatan WP tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Apabila WP tersebut dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut, dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 juta rupiah. Ya, sebesar 150% dari jumlah pajak kurang dibayar, maksudnya 150 juta. Dendanya adalah 150% dari jumlah pajak kurang dibayar. Nah, walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat, Dirjen Pajak telah menerbitkan surat ketetapan pajak, WP dengan kesadaran sendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan sebenarnya. Dan WP dapat membetulkan SPT tahunan yang telah disampaikan. Dalam hal WP menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan pajak sebelumnya, atau beberapa tahun pajak sebelumnya. Yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak. Nah, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Makanya kita buru-buru sebelum dilakukan pemeriksaan, kita langsung lakukan pembetulan ya. Sebenarnya biar laporan pajak kita juga rapi ya. Laporan pajak kita rapi, kita juga jadi nggak was-was, tidur juga tenang ya nggak. Kalau masih ada utang pajak kan bawaannya jadi nggak tenang, resah terus, gelisah jadinya kan bawaannya. Kemudian kita lanjutkan jenis SPT. Nah, menurut Mardiasmo secara garis besar, surat pemberitahuan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, surat pemberitahuan masa. Masa itu untuk bulanan. Misalnya SPT masa PPh pasal 21 bulan Agustus, berarti untuk bulan Agustus. SPT masa PPN Januari 2021, berarti untuk bulan Januari 2021. Ya, itu masa. Lalu surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 1 tahun pajak adalah 1 tahun takwim, contohnya Januari sampai Desember. Tapi kalau misalnya kita bagian tahun pajak itu Januari sampai Maret misalnya, nah itu berarti hanya 3
bulan, ya. Januari sampai bulan Maret. Berarti ini definisinya adalah surat pemberitahuan bagian tahun pajak. Kok bisa Pak cuma 3 bulan? Misalnya karena karyawannya itu baru masuk dari bulan Januari sampai bulan Maret, habis itu dia keluar. Bulan April dia pindah kerja. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian SPT meliputi SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan. Nah, SPT dapat berbentuk, ya teman-teman bisa lihat di sana, ada formulir kertas atau hand copy ya. Ini kalau dulu kita masih harus print, kita tanda tangan direksi atau manajer atau pejabat yang ditunjuk, stempel perusahaan. Terus kita masukkan owner. Sekarang sih sebenarnya nggak perlu karena sudah dilakukan secara online. Kalau kita menggunakan e-filing akan tersimpan rapi di dalam e-filing, ya nggak? Ngapain kita ngeprint, ngabisin kertas, ya nggak? Tambah lagi kita juga tidak cinta lingkungan ya, nggak go green karena kita masih menggunakan kertas, gunakan tinta, pakai lagi kita harus tanda tangan, stempel, yang mengurangi pekerjaan administratif yang bertele-tele. Sekarang sudah bisa kita simpan secara online, bahkan tersimpan rapi di dalam email kita untuk bukti pelaporan, bahkan bukti pembayaran. Ya, kalau pembayaran kita menggunakan e-billing pajak. Lalu SPT juga dapat berbentuk ISPT yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ISPT ini adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi ISPT yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Pak, dapat dari mana Pak? Dari pajak.go.id. Nah, berikut adalah batas penyampaian SPT. Ya, menurut Mardiasmo, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Misalnya, PPh pasal 21 atas gaji bulan Agustus, berarti terakhir penyampaian SPT-nya adalah tanggal 20 September. Nah, jelas ya. Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh WP orang pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak, misalnya untuk penghasilan karyawan di tahun 2020, terakhir dilaporkan SPT-nya adalah tanggal 31 Maret 2021. Jelas ya. Untuk SPT tahunan pajak wajib pajak badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak, misalnya untuk tahun anggaran atau tahun takvim 2020, berarti terakhir untuk melakukan pelaporan SPT-nya adalah tanggal 30 April tahun 2021. Ya, untuk memudahkan dan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT, berikut disampaikan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut. Ya, untuk SPT masa, adanya perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Ya, jangka waktu penyampaian SPT tersebut, kalau misalnya kita merasa belum siap atau belum ready, boleh nggak sih Pak kayak gitu? Boleh ya. Misalnya Pak, saya belum bisa lapor SPT tahunan badan. Karena belum bisa lapor SPT tahunan badan, saya mau minta tolong ditangguhkan, nanti saya baru lapor bulan Agustus atau bulan September. Silakan ya, dengan membuat korespondensi kepada kantor pelayanan. Nah, apabila wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau SPT tahunan badan kan wajib lapornya adalah 30 April kan, tahun berikutnya kan. Nah, kita minta nih perpanjangan penyampaian SPT tahunan pajak badan. Ya, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau melakukan korespondensi tadi. Atau dengan cara lain misalnya pemberitahuan secara elektronik kepada Dirjen Pajak. Ya, kita bisa bikin email maksudnya. Ya, seperti itu. Lalu
Menurut Mardiasmo, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Ya, menurut Waluyo tahun 2008, pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak di mana perusahaan berdomisili sebelum waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan dilampiri sebagai berikut. Ya, ada perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Lalu ada laporan keuangan sementara, terutama laporan laba rugi. Kemudian ada surat setoran pajak atau yang tadi saya bilang menggunakan e-billing pajak ya untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara. Ya, sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Baru yang terakhir itu, pembahasan kita yang terakhir adalah sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Ya. Emang sanksinya apa aja sih Pak kalau misalnya kita tidak menyampaikan surat pemberitahuannya? Kalau bisa jangan sampai kita telat ya. Jangan sampai kita telat menyampaikan SPT ya. Misalnya kita belum siap angkanya, teman-teman hendaknya langsung melakukan pelaporan SPT nihil. Ya, SPT-nya nihil. Seperti itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya, menyatakan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Ya, silakan teman-teman lihat di sana. Denda dalam keterlambatan menyampaikan SPT PPN itu sebesar Rp500.000. Denda tidak menyampaikan SPT atau terlambat SPT masa lainnya seperti PPh 21, PPh 22, 23, 26, dan seterusnya sebesar Rp100.000. Denda tidak menyampaikan SPT atau sanksi terlambat untuk SPT PPh wajib pajak badan itu luar biasa sanksinya sebesar Rp1 juta. Ya, jadi kalau kita telat lapor SPT badan, dendanya gede banget Rp1 juta. Tambah lagi kalau kita untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, dendanya kalau sampai tidak menyampaikan atau sanksi terlambatnya sebesar Rp100.000 ya. Makanya tadi saya bilang, daripada teman-teman kena denda, sebaiknya kita melakukan pelaporan secara nihil dulu ya. Kalau udah kita laporin nihil, kita udah aman. Setelah udah siap angkanya, baru kita siap lah. Ya, kurang lebih demikian. Oke, untuk mata kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan teman-teman mempelajari kembali materi yang sudah saya sampaikan via e-learning. Tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih dan sampai jumpa. God bless you and Buddha bless you.